Suami saya kenapa, Pak? Kami sedang mencari suami ibu terkait penipuan jual beli jam tangan mewah. Jam tangan mewah? Gak mungkin, Pak. Wong suami saya kerjanya di kebun dan saya nggak pernah lihat dia kemana-mana, Pak. Kalau pulang kerja juga di rumah aja, Pak. Paling kalau keluar ke pos ronda doang. Maaf Bu, tapi kami perlu kerja sama ibu. Kami harus membawa Pak Wandi ke kantor terlebih dahulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Ya Allah, Pak. Nggak mungkin, Pak. Ibu, Nurul. ibu kenapa, Bu? Bapak Nurul. Ada apa ya, Pak Polisi? Kami mencari Pak Wandi. Di mana beliau? Bapak ada di kebun, Pak. Ada apa ya? Saudara Wandi telah dilaporkan atas tindakan penipuan jual beli jam tangan mewah. Hah? Nggak mungkin, Pak. Mertua saya nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Kalian bisa memberikan penjelasan nanti. Sekarang tolong kerjasamanya. Tolong hubungi mertua Anda untuk segera pulang, karena kami akan segera memproses beliau. Jangan, Pak. Jangan bawa suami saya. Nurul, kamu bilang jangan bawa bapak pergi. Iya, Bu. Sabar ya. Maaf, Pak. Tapi mertua saya nggak punya HP, Pak. Bapak juga pulangnya sore. Baik, nanti malam saya kesini lagi. Dan jangan coba-coba untuk kabur. Dan tolong kerjasamanya agar kasus ini tidak terlalu berat. Iya, Pak. Kalau gitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Bapak. Padahal ibu nggak pernah minta aneh-aneh sama Bapak. Ibu juga nggak minta uang bulanan lebih. Tapi kok Bapak ngelakuin hal yang nggak diharapkan, Pak. Meskipun kita miskin, Ibu nggak pernah nuntut Bapak ini itu. Ibu nggak pernah ngeluh sama kehidupan kita. Bertahun-tahun Ibu selalu setia sama Bapak. Ibu nggak masalah, Pak, kita hidup melarat gini. Asal Bapak cari uang yang halal untuk keluarga. Jangan nipu, Pak. Jangan kasih makan keluarga pakai uang haram, Pak. Ibu nggak sudi. Ibu lebih milih hidup nggak makan seminggu daripada makan tiap hari tapi uang hasil nipu. Ibu nggak ikhlas cacing ibu dikasih makan pakai uang nipu. Ibumu ini kok ngomong dari sore sampai malam gak ada capeknya sih? Apa nggak habis-habis baterainya kok full terus? Bapak aja udah mulai ngantuk ini. Ya Bapak sih cari gara-gara. Tara juga udah mulai ngantuk ini. Mana besok ada ulangan lagi. Kayak gini mah ibu bisa mati sia-sia. Betul ini mati karena serangan jantung. Ya Allah, Pak, uangnya tuh Bapak pakai buat apa toh, Pak? Bener-bener gak habis pikir ibu tuh. Bikinkan Bapak kopi dulu, Tar. Biar kuat ini mata menahan gempuran suara ibumu. Gak usah cari kesempatan, Pak. Kita angkat pantat dari sini, Bu, makin meraung-raung lagi. Ya sekarang aja masih meraung-raung, Tar. Udah dong, Bu, gak enak didengar tetangga. Kan lagian Bapak juga udah bilang kalau bukan Bapak pelakunya. Jadi kita tunggu aja. Gak bisa, Tio. Polisi udah mau jemput bapakmu. Gimana nanti nasib ibu? Selain nanggung malu, ibu juga gak mau bapakmu masuk penjara. Gak sanggup, ibu. Ya kita berdoa yang baik-baik aja lah, Bu. Mas, mau minum kopi nggak? Gak usah, mending kamu tidur. Gak baik juga kan ibu hamil tidur malam-malam. Bapak mau kopi, Pak? Mau, Nurul? Gak usah, Pak. Udah malam. Udah, kamu tidur aja. Iya, Mas. Mas, aku tidur juga ya. Iya, tidur aja. Besok kan harus sekolah. Kamu juga tidur, Tara. Iya, Mas. Bapak nggak disuruh tidur. Ibu kan masih belum tenang, Pak. Tungguin aja dulu sampai ibu tenang. Yo mau sampai jam berapa, Tar? Sampai subuh paling. Cari apa, Mbak Yani? Nggak ada, cari cabe aja. Oh, Duluan, Mbak. iya. Mau cari apa, Teh Dila? Ada agar-agar, Teh. Ada teh, mau berapa? 1 bungkus aja, Teh. Cuman buat usi doang. Oh iya, bentar, saya ambilkan. Mbak Dila lagi cari apa? Lagi cari agar-agar buat anak. Mbak Ica mau cari apa? Mau cari bumbu gulai. Oh, Ini teh agar-agarnya ada lagi? gak ada, Teh. Cuman itu aja. Mau cari apa, Mbak Ica? Bumbu gulai ada, Teh. Ada di kulkas. Teh Siti, kemarin saya lihat rumah Mbak Rus didatengin polisi loh. Kira-kira ada apa ya, Teh?
Waduh, masa iya teh? Saya nggak tahu tuh teh. Aya naonnya teh? Saya jadi khawatir. Ya nggak tahu teh, saya juga mau ke sana takut, makanya ini saya tanya sama Teh Siti. Kan abdi mah jauh teh, mana mungkin tahu. Bu Ica, tahu nggak kenapa rumah Mbak Rus didatangin polisi kemarin siang? Nggak tahu tuh mbak, saya baru pulang dari Kerinci tadi malam. Kunaon ya? Semoga mah nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi merinding ini seluruh badan. Ya udah Teh Siti, Mbak Ica, saya pulang duluan. Ya mbak. Semalam Ibu tidur jam berapa, Mas? Jam 3. Hari ini masak apa ya, Mas? Ya apa aja yang mau kamu masak. Bikin kue aja nggak sih, Mas? Soalnya kan Ibu suka tuh. Masak yang lain aja. Kita kurangin tepung-tepungan dan manis-manisan ya. Biar menjaga berat badan, membuat energi lebih stabil, mengurangi risiko diabetes dan berbagai masalah kesehatan. Kan kamu nggak boleh kecapean juga. Iya, Mas. Kalau gitu nanti aku masak yang lain aja. Ya udah kalau gitu. Kopi sama air minumnya udah aku gantung di motor ya, Mas? Iya, makasih. Ya udah, aku antar Yuda sekolah dulu, terus langsung berangkat kerja. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Mau masak apa, Mbak Nurul? Loh, kamu nggak sekolah, Tar? Enggak, Mbak, libur. Kan sekarang hari Senin. Iya, tapi sekarang libur. Nggak tahu tuh kenapa. Gurunya mau nonton turnamen kali. Ada-ada aja kamu, Tara. Hahaha, kan emang biasanya gitu, Mbak. Kira-kira masak apa ya, Tar, buat ngilangin kekesalan Ibu? Masak ayam kecap kesukaan Ibu aja, Mbak. Tapi ayamnya nggak ada. Ya, berarti nggak usah. Mbak beli dulu ke warung deh. Kamu tolong siapin bumbunya ya. Biar nanti langsung kita masak ayamnya. Oke, sip, Mbak. Nurul, Nurul. Iya, Bu. Ada apa, Bu? Udah masak? Belum, Bu. Ini baru mau masak. Tapi Nurul mau ke warung dulu beli bahannya. Bapak udah berangkat kerja? Udah, Bu. Loh, Mbak Nurul katanya mau ke warung. Iya, tadi dipanggil Ibu. Loh, kamu nggak berangkat sekolah, Tara? Libur, Bu. Kok bisa ya bapak kamu melakukan hal itu? Masih nggak habis pikir, Ibu. Padahal hidup kita gini-gini aja. Tapi kok bapakmu kerja nipu orang? Dipakai buat apa uangnya sama bapakmu? Apa bapakmu ada main sesuatu di belakang ibu? Apa karena ibu udah tua, makanya bapakmu cari kesenangan di luar? Nggak habis pikir, nggak bisa ibu mikirin ini. Terlalu berat. Jangan dipikirkan, Bu. Yang ada ibu malah sakit nanti. Ini juga udah sakit, Nurul. Dunia rasanya gelap gulita. Mental rasanya dihajar habis-habisan. Badan juga rasanya dicambuk. Capek seluruh badan ibu. Capek, sumpah. Capek banget. Mau pakai koyo, Bu, biar nggak capek-capek. Emang ada? Nggak ada sih. Beli dulu di warung Teh Siti. Pijitin kaki ibu aja, Tara. Kaki ibu rasanya lemes banget. Rasa-rasa nggak kuat mau jalan. Ya Allah, kok gini jalan hidupku. Bener-bener gak sanggup aku, ya Allah. Aduh, ibu bakal lama ini ngomongnya. Bakal nggak masak juga ini mah. Entah sampai kapan ini akan berhenti. Mana lutut udah capek banget lagi. Gak tahu harus ngadepin dunia dengan cara apa sekarang. Kok ya runtuh banget dunia ini bersama bintang dan bulannya. Gak kuat ya Gusti, gak kuat. Ujian kok gak ada habisnya. Hidup udah sesusah ini, Pak. Kok Bapak tega banget kerja harap? Uang hasil kerja nipu juga gak nampak, Pak. Hidup masih gini-gini aja. Gak sanggup hidup gini. Bener ini mah gak akan masak. Ibu panjang amat curhatnya. Dari semalam gak habis-habis. Kira-kira dapat dari mana ya semua kata-kata itu? Kok bisa gak habis-habis, ada aja yang diomongin. Lutut aku udah capek juga ini. Tapi mau berdiri segan, pasti ibu langsung melototin aku. Aduh, pengen kentut lagi. Pengen kentut? Mbak pengen kentut, Mbak? Hah? Enggak kok. Tadi Mbak bilang pengen kentut. Ah, masa iya sih? Iya, ya kan Bu? Iya, kamu gak seneng kalau saya cerita gini. Jadinya kamu pengen kentut. Gak sopan kamu ini. Enggak kok, Bu. Perasaan tadi ngomong dalam hati. Kentut aja, Mbak. Tara juga udah kentut tadi. Kamu kentut, Tara? Iya, ya namanya juga gak tahan, Bu. Kalau ditahan juga malah gak baik. Pantes aja tadi bau busuk kayak bangkai biawak. Ternyata kamu. Iya, maaf. Namanya kelepasan. Kurang ajar kamu, gak sopan. Orang tua lagi pusing malah kamu tambahin. Rasa mau muntah, Ibu. Udah sana pada keluar. Bikin pening aja.
Ayo Pak pulang. Bapak nanti aja pulangnya, masih harus mantau kebun. Ya udah aku pulang duluan, nanti aku suruh Deli jemput Bapak. Oke. Pak, ya. Betul kan Bapak nggak nipu orang? Ya Allah, mosok kamu nggak percaya sama Bapak? Bukan gitu Pak, bukan nggak percaya, cuma yakinin aja. Tapi Tio percaya Bapak nggak akan ngelakuin hal itu. Bapak rasa polisinya salah orang. Tapi kan nama yang disebut sama Pak. Bapak juga pening jadinya. Mbok yo kalau musibah tuh positif dikit kek. Ternyata bapak anaknya CEO misalnya. Kan enak kamu jadi cucu CEO. Ay Pak, kebanyakan kopi Bapak nih ngawur. Berdoa aja lah nak, semoga ini salah paham. Tapi ini emang salah paham sih. Kamu tahu kan sendiri Bapak gak pernah ngapa-ngapain. Kalau Bapak kerja begitu juga pasti Bapak mikir-mikir. Semoga aja Pak. Ya udah Pak, Tio pulang duluan. Bapak ikut aja lah daripada harus bolak-balik ngabisin bensin. Bensin lagi susah, mahal lagi. Ya udah Pak, ayo. Duluan, Bapak ambil dodos dulu. Tio tunggu di motor Pak. Iya. Mbak, karedok masih ada? Masih, mau berapa? 2 bungkus sama seblaknya 1, dibungkus juga. Oh iya Mbak. Bu Patmi, rumah Burus kenapa ya didatangin polisi? Tahu nggak? Ah, masa sih Mbak? Saya nggak tahu kapan kejadiannya. Kemarin, tapi saya nggak tahu ada apa. Saya nggak tahu malahan Mbak. Bukannya si Vina itu temannya si Tara? Apa nggak ada info-info gitu? Nggak ada Mbak, anak saya juga nggak ada cerita apa-apa juga. Saya sih dengernya sekilas, cari orang atas nama siapa gitu. Siapa ya Mbak? Saya juga kurang denger, kayaknya cari orang deh. Kira-kira cari siapa ya Mbak? Semoga aja bukan apa-apa ya Mbak. Iya, apa ada keluarganya yang kecelakaan ya? Ah, gak mungkin kayaknya Mbak. Kalau kecelakaan masa polisi datang ke rumah? Iya juga ya. Kalau ada yang kecelakaan juga, masa Burus nggak pergi ke rumah sakit atau kemana gitu? Iya sih, saya lihat rumahnya tutupan aja. Aduh, saya jadi deg-degan ini. Semoga aja nggak ada masalah besar. Ada apa Bu? Kok rame banget sampai kedengeran dari sana? Ini loh, kemarin rumah Mbak Rus didatengin polisi. Ah, masa iya? Iya, orang jelas kok. Polisinya berdiri di depan rumahnya. Ada apa ya kok sampai ada polisi segala? Ya nggak tahu, makanya ini saya tanya sama Mbak Patmi. Ya Allah, ternyata orang-orang udah pada tahu malunya aku. Ya Allah, gini banget sih ujian hidup. Kalau gini mau ke warung aja jadi malu. Pak, ibu nggak kuat kalau harus gini. Malu. Mau ditaruh mana muka ini? Nurul! Iya Bu. Kemana aja sih kamu? Saya panggilin gak muncul. Iya Bu, maaf tadi lagi di belakang. Bikinkan saya teh manis dulu, pusing kepala saya. Iya Bu, gulanya ganti stevia ya. Karepmu, Tara mana? Di kamar Bu. Tara! Apa Bu? Pijitkan dulu kaki ibu. Lemes ibu, rasanya mau rontok aja ini semua tulang. Malu ibu, malu. Bener-bener malu. Rasanya mau minggat aja dari sini. Gak sanggup ibu kayak gini. Kenapa lagi sih Bu? Pusing ibu Tar. Pusing kalau gini terus lama-lama ibu bisa stroke. Ngomong apa sih Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lemes badan ibu, bener-bener lemes. Pak, ibu malu jadi omongan satu desa. Malu ibu. Walah malah dilanjut. Ibu malu Pak, jadi omongan satu desa. Mau keluar rumah rasanya nggak aman. Sana sini jadi omongan. Mau ditaruh mana muka ini Pak? Setruk ibu lama-lama, setruk ini. Yang ngomongin siapa sih Bu? Orang bapak aja kerja mana-mana aja gak ada yang ngomongin. Ya nggak usah ibu denger Bu, abaikan aja. Gimana ibu mau ngabaikan? Orang kedengeran sampai telinga ibu. Orang di warung pada gosipin ini itu tentang keluarga kita. Gimana cara ibu bisa ngabain semua itu? Nggak kuat ibu, nggak kuat dada ibu sesak. Kalau kayak gini bahkan duduk di depan rumah pun ibu nggak bisa. Ibu nggak berani nunjukin wajah di depan umum. Gimana nasib ibu kalau gini? Mandi dulu lah ya. Iya, bapak bisa mandi. Ibu minum aja nggak bisa. Yah kena lagi. Bapak emang nggak punya perasaan. Nggak mikirin gimana malunya jadi ibu. Ibu ini stres Pak. Semua ini karena siapa? Hah? Karena siapa Pak? Ya harus gimana toh Bu? Kamu aja nggak percaya sama bapak. Bapak lo nggak tahu apa-apa Bu. Terus gimana sekarang Pak? Ibu nggak bisa gini terus Pak. Ibu nggak sekuat itu.
Aduh, nangis meneh. Cup sayangku yang gemoy. Sini Kakanda pijitin biar kuat. Bapak! Sayang. Iya, Mas. Kamu di mana? Kamar mandi. Sebentar. Ada apa sih, Mas? Pulang-pulang kok teriak-teriak? Bukannya kamu bilang kamu lembur hari ini? Ini kok jam segini kamu udah pulang? Ada apa, Mas? Kamu gak dapat kabar dari ibu? Enggak, Mas. Emang ibu kenapa? Ibu gak apa-apa sih, tapi bapak. Bapak kenapa, Mas? Bapak dicariin polisi katanya. Astagfirullah, ada apa, Mas? Aku juga gak tahu. Ini aja aku dengar dari teman kerja, makanya aku langsung pulang. Pusing aku, kok gak ada yang ngabarin juga kalau ada hal begini. Kenapa aku harus tahu dari orang lain? Mungkin pada nggak sempet, Mas. Atau ada hal lain, mereka jadi nggak bisa ngabarin kita. Ya udah kita ke sana. Ya udah, Mas. Aku matikan AC dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagas, Pak, apa benar polisi cari-cari bapak? Kata ibu sih ada polisi yang cari bapak. emang iya kok. Ada apa pak? Bapak kamu ini katanya dilaporkan atas kasus penipuan. Penipuan? Penipuan apa bu? Jual beli jam tangan mewah. Hah? Kok bisa? Emang bapak sejak kapan punya usaha jual jam tangan mewah? HP aja bapak nggak punya. Gimana cara jual dan cari barangnya? Terus bapak modal dari mana? Lah itulah paling polisinya salah sasaran. Bapak aja buat ngopi susah. Salah apanya? Nama yang disebut aja jelas nama bapak, nama lengkap bapak. Kalau salah harusnya salah nama juga. Ini lengkap, namanya bener. Coba kalau gini, gimana ibu malu Bagas? Malu, bener-bener malu. Hidup kok ada aja ujian yang gak ada habis-habisnya. Udah miskin terus aja ada masalah. Dosa apa yang udah dilakukan keluarga kita? Kalau gini ibu nggak tahan Bagas. Bisa stroke ibu, bisa mati mendadak. Ibu jangan ngomong gitu. Kita pasti cari jalan keluarnya sama-sama. Kan bapak juga masih belum jelas kasusnya. Tapi ini udah di depan mata Bagas. Kan sekarang bapak masih sama kita bu. Belum jelas juga kasusnya. Tapi dia bakal kesini lagi nak. Kalau emang dia kesini lagi, kita doakan aja yang terbaik. Semoga ini cuma salah paham. Ibu harus percaya sama bapak. Aku yakin bapak nggak akan ngelakuin itu. Karena bapak nggak punya modal. Ya bapak juga udah bilang gitu. Tapi tetap aja ibu merepet. Gimana nggak merepet kalau keluarga diambang kehancuran? Udahlah bu, jangan banyak dipikirin. Doa aja yang banyak. Semoga nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Amin. Pak Wandi, saya dengar-dengar beberapa hari lalu ada polisi datang ke rumah sampean. Oh iya pak, bener. Lah ada apa pak? Kata ibunya si Tio saya dilaporkan atas penipuan jual beli jam tangan mewah. Padahal saya nggak merasa melakukannya. Loh kok bisa pak? Paling salah info pak atau salah rumah? Lah iya pak, saya juga mikirnya gitu. Soalnya ini polisinya belum ada datang lagi. Kalau ini jelas pak salah sasaran. Lagian wong saya kerja di kebun terus kok tiba-tiba aja jadi jualan. Emang Pak Wandi nggak langsung datang ke kantor polisi? Ya saya nggak tahu mau datang ke kantor yang mana. Iya juga ya pak. Kalau ternyata kantor yang di kota kan nggak nyambung kalau datangnya di kantor desa. Lah iya pak. Semoga aja emang salah orang pak. Iya amin. Udahlah pak, kalau mikirin itu terus marahi mumat, malah kerjaan nggak kepegang. Iya pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nurul ke depan dulu, Bu. Selamat sore ibu. Aduh, Pak polisinya udah datang. Maaf kemarin saya nggak jadi kesini. Soalnya ada kasus lain yang harus saya tangani. Gimana bu? Pak Wandinya ada? Bentar lagi pulang, Pak. Pak polisi? Selamat sore ibu. Ya Allah Pak. Aduh, lemes badan ibu, lemes. Ibu. Ibu. Nggak kuat ibu, nggak kuat. Itu Bapak udah pulang. Selamat sore, dengan Pak Wandi Wardiman. Iya benar, saya sendiri. Ada apa ya Pak? Pak, saya jelaskan di sini saja ya Pak. Saya nggak pernah melakukan hal yang pernah Bapak bilang tempo hari. Lagian dari mana saya barang seperti itu? HP aja saya nggak punya Pak. Bapak lupa? Saya nggak mungkin lupa Pak. Saya kalau kerja ya kerja di kebun. Kalau pulang ya langsung pulang ke rumah, gak kemana-mana. Paling kalau lagi suntuk ke pos ronda. Itu pun gak ngapa-ngapain, cuman ngopi aja. Bapak lupa? Saya gak lupa Pak. Maksud saya Bapak lupa sama saya. Siapa ya? Coba ingat-ingat Pak. Jabang bayi, kau ini Sup. Iya Pak, ini saya Usup. Walah bocah edan, tak pikir siapa lah.
Kok ya ada polisi yang mau nangkap saya ini? Wong saya nggak ngapa-ngapain kok mau ditangkap. Ternyata bocah ini. Maaf pak, lihat tuh gara-gara kamu istri saya jadi gitu. Bocah edan bikin orang jantungan aja. Siapa, Pak? Saya Usup bu. Usup siapa? Loh bapak nggak cerita siapa saya? Kayaknya udah deh, tapi bisa jadi belum. Saya juga lupa. Siapa toh, Pak? Saya Usup bu. Dulu waktu saya baru mau masuk ke kepolisian, Pak Wandi pernah bantu saya. Dan saya kesini mau berterima kasih atas jasa Pak Wandi. Alah, cuma omongan doang kok berjasa. Ayolah masuk dulu, belum makan kan? Belum pak. Ya udah, ayo makan dulu. Gimana kalau makan di luar pak? Saya rencananya mau bawa bapak sekeluarga makan bersama di luar. Waduh, jangan ditolak pak. Ya udah, saya mandi dulu kalau gitu. Ayo masuk dulu. Iya pak. Wah, anak gadis rajinnya ya. Wak, hehehe. Bisa aja, Wak Yani. Mama mau kemana, Vin? Ke warung, Wak. Oh, mau pesan apa, Wak? Nasi uduk 2 dibungkus ya. Iya, Wak, bentar ya. Teh Siti mau kemana ini panas-panas? Gak ada, mau cari Mbak Patmi aja ini. Mama pergi ke warung, Bi. Oh, ya udah, tunggu sini aja. Duduk sini, Teh Siti. Iya, Teh. Panas banget ya cuaca hari ini. Iya, Teh. Siang panas, malamnya hujan. Tapi malah bagus kan, yang bisa jemur kain. Malam bisa tidur nyenyak. Kalau saya malam gak bisa tidur, Teh. Kenapa gitu, Teh? Iya, soalnya harus lihat-lihat kolam belakang, takut meluap airnya. Oh iya, kolamnya sekarang ditanam ikan apa, Teh? Cuman ada nila sama lele, Teh. Ikan guramenya ada, Teh? Gak ada, Teh. Udah dibeli orang pasar kemarin. Oh alah. Ini, Wak, pesenannya. Oh iya, makasih. Saya pulang duluan, Teh. Iya, mangga. Mau kemana, Pak Darso? Ini mau ke kebun teh. Cari apa Teh Siti? Gak ada, cari Mbak Patmi aja ini. Pak De, Oi, apa Vin? kata Mama pesen bayam sama timun. Berapa? Timunnya 10 kilo, bayamnya 30 iket. Banyak banget, mau buat acara apa? Nggak tahu, Mama. Ya udah, nanti Pak diambilkan. Tak ke ladang dulu Teh. Iya, mangga. Lama juga mamanya ya, Vin? Iya, Bi, soalnya mau giling daging juga katanya. Entah ya, paling lagi ngantri sekarang. Mau minum teh, Bi? Gak usah, Vin. Bibi gak minum teh. Oh, ya udah. Nurul. Iya, Bu. Di mana remote TV? Nggak tahu, Bu. Kan kamu yang beres-beres rumah, masa nggak tahu? Ya emang nggak tahu loh, Bu. Ya kamu carilah, bukan diam. Aduh, Bu, aku lagi pusing, lagi enek juga. Ya terus kenapa? Biasanya itu ngapain? Kamu ngeluh kayak belum pernah hamil aja. Kehamilanku yang pertama nggak gini, Bu. Alah, semua kehamilan sama aja. Kalau sama aja kenapa Ibu nggak ngerti? Saya ngerti tapi nggak lebay. Siapa yang lebay? Ibu aja yang nggak ngerti. Apa maksud kamu? Aku udah pusing, mual juga, Bu. Aku nggak bisa ngeladenin Ibu. Aku juga nggak tahu di mana remote TV. Lagian kan aku nggak pernah nonton TV. Ya Ibu cari sendirilah. Aku mau ke kamar. Perutku lagi nggak enak ini. Kurang ajar banget kamu. Saya ini orang tua. Jangan mentang-mentang kamu hamil. Kamu bisa seenaknya ngomong nggak sopan sama saya. Saya hamil 4 anak aja nggak lebay kayak kamu. Ibu, Apa? Iya apa? Kaget saya. Ibu jangan mancing saya terus ya. Kita nggak sama, Bu. Setiap ibu hamil itu perasaannya berbeda-beda. Jadi jangan ibu samakan. Karena ibu udah punya 4 anak, harusnya ibu lebih paham dari saya kan? Bukan malah beda-bedain hal yang nggak masuk akal. Ngomong apa sih kamu? Bikin saya jantungan aja. Nggak usah ngamuk gitu dong. Ibu yang mancing saya, ibu yang bikin saya marah. Apa sih nggak jelas kamu ini, nggak profesional banget. Profesional kali. Iya itu maksudnya. Udahlah, cuman karena remote aja sampai ngamuk gitu. Saya cakar juga ibu nanti. Hi. Kok belum tidur? Belum, Mas, masih mual. Mau aku pijitin? Nggak apa-apa, Mas, nggak usah. Oh iya, Mas, Kenapa? tadi ibu ada cerita nggak soal tadi siang? Nggak ada, emang kenapa? Kayaknya aku salah lagi, Mas. Salah kenapa lagi? Tadi siang aku nggak sengaja bentak ibu dan ngelawan ibu. Loh kenapa? Aku nggak tahu, Mas. Semenjak hamil ini bawaannya aku pengen marah terus.
dan gak bisa ngontrol emosi. Yang kemarin-kemarin aja aku baru baikan sama ibu. Masa ini udah mulai ribut lagi? Aku jadi gak enak sama ibu, Mas. Nggak apa-apa, ibu pasti maklumin kamu, kan kamu lagi hamil. Semoga aja sih, tapi aku tetap gak tenang, Mas. Meskipun pas marah tenang banget, tapi sekarang malah kepikiran. Udah, nggak apa-apa, nanti aku yang ngomong sama ibu. Maaf ya, Mas, aku selalu buat kamu susah. Kamu ngomong apa sih? Aku kan suami kamu. Sudah seharusnya aku siap kamu repotin. Makasih, Mas Tio. Ya udah, jangan banyak pikiran, udah malam tidur. Iya, Mas. Tumben sih Tara nelpon jam segini. Nah, apa? Di mana kau? Pasar. Ngapain? Ketemuan sama Ayang. Ayang yang mana? Bukannya kau udah putus? Cocotmu. Kan emang gitu. Biasanya kalau mau curhat bilangnya mau putus. Iya sih, tapi sekarang lagi baik moodku. Ini ngapa pula kau nelpon malam-malam? Tumben apa nggak dimarahin ibumu nanti? Enggak lah, ibuku lagi pergi. Kemana? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya. Tumben kau nggak ngereok ditinggal ibumu jalan-jalan. Biasanya kau udah manjat-manjat atap. Berlebihan kali kau. Enggak lah, ngapa pula aku harus ngereok? Wong ibuku jalan-jalan di atas kasur. Gak jelas kau. Jadi apa motifmu nelpon aku malam-malam gini? Bahasamu berat kali motif. Ya udah, ngapa? Kau udah siap belum gambar hutanmu? Anjir belum coy. Belum ngerjain samsek malah. Akan kapok lah kau. Ajab kau dimarah Bu Ana. Kampret lah gara jaga warung. Jadi lupa aku ada PRW. Kayak mana ini? Kau udah siap? Belum. Kampret lah. Karena aku belum siap makanya aku telepon kau. Jadi gimana nasib kita besok kawan? Ya terima aja, paling diomelin bentar. Habis itu diem dia. Aku gak tahan diomelin coy. Mending digebuk sekali aja udah. Kalau aku gak masalah, udah biasa soalnya. Udah kayak makanan sehari-hari. Gak jelas kok ya. Udahlah tidur lagi. Udah berat ini mataku. Oke lah, selamat malam perempuan setengah laki-laki. Cocotmu. Yosi. Iya, Mak. Udah siap? Udah, Mak. Nanti kalau bawa motor jangan ngebut-ngebut. Iya, Mak. Buku udah lengkap. Udah, Mak. Bekal udah mama masukin tas tadi. Iya, Mak. Jangan bolos sekolah lo kamu. Tak adukan sama ayahmu nanti. Enggak loh, mana pernah aku bolos. Ya bisa aja kamu ikut-ikutan kawanmu. Bukannya sekolah malah main PS. Gak nih, Mak. Aku sekolah kok. Kan mau jadi orang sukses. Lagian di rumah ada PS sendiri. Ngapain main di luar? Ya udah, pinter kalau gitu. Ya udah, Mak. Tak berangkat sekolah dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, minta sangu. Sangu terus taumu, kalau disuruh aja susah. Ya udah, nggak usah sekolah. Iya bagus, nggak usah sekolah. Sana ikut bapakmu manen di ladang. Ih, males banget. Iya, apa yang nggak males di diri kamu? Semua males. Duit aja ijo matanya. Giliran kerja langsung pura-pura hitam semua. Cuman minta 5.000 aja pelitnya. Jual tuh pisang kalau mau dapat uang. Ya ampun, Bu. Cuman minta uang aja malah disuruh jual pisang. Ya kan males kalau disuruh kerja. Padahal uangnya buat dirinya sendiri. Tapi kok malesnya ngalah-ngalahin kucing yang udah makan kenyang. Udahlah, pergi sekolah aja. Gila nih, cuma minta sangu aja mesti pidato dulu. Gak usah banyak ngomong kamu. Kalau mau sekolah sana pergi sekolah. Kalau nggak mau ya ikut bapakmu manen. Cari uang, jangan bisanya minta doang. Udahlah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kenapa? Boleh aku ngomong sebentar? Ya ngomong aja, kenapa? Sok banget izin-izin. Aku cuman ngasih tahu ibu. Ngasih tahu apa? Gak usah bertele-tele kalau ngomong. Aku cuman mau ngasih tahu ibu, kenapa Mbak Nurul dulu cerai sama suaminya yang pertama. Kenapa kamu ngomong gitu? Enggak, Bu. Aku cuman ngasih tahu ibu aja. Ngomong itu yang jelas, gak usah bertele-tele. Katanya, Mbak Nurul waktu hamil itu suka marah, mukul, sama cakar muka suaminya. Suaminya digebukin sampai babak belur. Untung aja suaminya nggak metong. Aku cuman takut aja. Takut kalau ibu pancing amarah Mbak Nurul nanti malah ibu yang jadi korban selanjutnya. Kamu nakut-nakutin
ibu? Enggak, cuman ngasih tahu. Kalau ibu nggak percaya ya udah. Kalau Tara sih nggak mau ambil resiko. Ih, alah kamu nih tukang ngarang. Ya udah terserah ibu, Tara mau ngerjain tugas. Apa iya ya Nurul seperti itu? Kemarin dia emang berani banget sih sama aku. Sampai teriak-teriak gitu dan sampai bilang cakar-cakar. Aduh, jangan-jangan iya lagi. Kalau iya gimana nasibku? Bu, ibu, aku masih mau hidup dan mau hidup tenang. Kok ya ada aja ujiannya? Ibu. Tuh lihat kamu Rus kalau saya panggil.